Detik-detik sumpah WNI Kevin Dix di KBRI Denmark penuh kejutan. Pelatih striker skuad Garuda yakni Yoon Ki-hoon meminta para striker agar tidak manja. Kedatangan Justin Hubner jadi sorotan usai lama absen bersama skuad Garuda. Jordi Amat comeback membela timnas Indonesia, berjanji akan tampil maksimal. Anggota DPR Anita Jakoba semakin terpuruk usai senggol naturalisasi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih striker skuad Garuda yakni Yoon Ki-hoon berjanji terus mengasah striker timnas Indonesia. Yoon mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda, terutama saat mereka berada di pemusat latihan timnas Indonesia jelang laga-laga internasional. Yoon Ki-hoon juga menegaskan bahwa para striker skuad Garuda tidak boleh manja dan harus bisa mencetak gol dalam kondisi apapun. Dalam pemanggilan timnas untuk duel melawan Jepang dan juga Arab Saudi, ada 3 pemain berposisi striker. Mereka adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Strike yang akan diasah lagi. Yoon Ki-hoon menjelaskan, saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental mereka, dan saya percaya diri mereka pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yoon Ki-hoon. Mantan pemain Suwon Samsung Bluewing ini menambahkan striker skuad Garuda harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk mengambil keputusan saat ada kesempatan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini harus diasah semua pemain, baik di klub ataupun di timnas. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat. Peluang tidak bisa didapat, hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang, kata Yoon Ki-hoon. Yoon Ki-hoon menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kritik anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakoba, terhadap program naturalisasi timnas Indonesia nampaknya berbuntut panjang. Hal itu bahkan membuatnya ditegur oleh Partai Demokrat hingga diultimatum. Sebelumnya, Anita berharap Kevin Dix menjadi naturalisasi terakhir yang membela timnas Indonesia. Dia berharap PSSI dan juga Kemenpora memperhatikan pemain lokal. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap sebagai wakil rakyat Indonesia, semoga ini naturalisasi Kevin Dix yang terakhir, ujar Anita Jakoba. Wakil rakyat fraksi Demokrat itu menyayangkan mengapa pemerintah terus memanggil pemain keturunan dari luar. Padahal menurutnya di Indonesia banyak atlet sepak bola berprestasi. Kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Kata Anita Jakoba. Akibat dari pernyataan tersebut, Instagram Anita Jakoba pun mendapat serangan dari netizen. Sejumlah netizen menilai Anita Jakoba melakukan blunder fatal. Seharusnya dia tak perlu menyenggol timnas Indonesia. Selain diserang netizen, Partai Demokrat akan menindak dengan tegas sang politisi tersebut. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentu akan menjadi masalah besar jika Prabowo sampai turun tangan dan memberikan sanksi tegas. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tulis pernyataan resmi Partai Demokrat di media sosial. Kevin Dix, calon pemain timnas Indonesia, dipastikan menjalani sumpah WNI di Denmark. Sebelumnya, proses naturalisasi Kevin Dix telah mendapatkan persetujuan Komisi 13 dan juga Komisi 10 DPR RI pada Senin 4 November 2024. Usai itu dikutip dari situs resmi PSSI, rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan permohonan naturalisasi calon pemain timnas Indonesia tersebut. Selanjutnya, Kementerian Hukum akan melantik mereka sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Usai hal tersebut, baru akan dilakukan perpindahan federasi.
Sumpah WNI Kevin Dix dipastikan akan dilakukan hari ini. Hal ini akan menjadi kabar baik bagi fans Garuda. Mengingat Kevin Dix akan segera bisa membela timnas Indonesia di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito serta Sekjen PSSI Yunus Nusi berbicara terkait rencana Kevin Dix. Dito mengatakan untuk Kevin Dix ini ditargetkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menpora mengatakan target realistis pemain yang membela klub Denmark FC Copenhagen itu bisa main saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dito meragukan Kevin Dix bisa main lawan Jepang sehingga target realistisnya adalah tampil melawan Arab Saudi. Hal ini karena timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion GBK Senayan, Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda jadi angin segar bagi fans Garuda. Mengingat Kevin Dix merupakan salah satu pemain grade A yang diincar oleh PSSI. Tentu sebagai fans Garuda, kita berharap semoga Kevin Dix bisa bermain saat melawan Jepang. Mengingat Jepang merupakan salah satu tim kuat yang ada di grup ini. Bahkan Jepang memimpin klasemen grup C dengan raihan 10 poin. Bek skuad Garuda yakni Justin Hubner dipanggil kembali oleh Sintayong ke timnas Indonesia setelah absen dalam 2 laga sebelumnya karena cedera. Pada Jumat 15 November 2024, Indonesia akan menjamu Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, apakah Hubner akan langsung jadi pilihan di lini pertahanan skuad Garuda? Sepertinya tidak begitu. Komposisi Jai Idzas, Miss Hilgers dan juga Rizky Ridho sudah solid. Meski ketiganya masih mencoba menjalin chemistry, komposisi ini paling menjanjikan. Melawan Jepang yang berkekuatan individu tangguh duel lawan 1, baik tengah kemampuan bertahan, lugas dan cerdas membaca pergerakan lawan jadi kebutuhan penting. Karena itu pula komposisi Ridho, Hilgers dan Idzas sangat mungkin jadi pilihan utama. Dalam situasi ini Jordi Amat yang pergerakannya kurang cepat lebih baik menjadi opsi kedua. Namun jika Hilgers tidak dalam kondisi prima, karena dalam proses pemulihan cedera, Jordi bisa menjadi opsi. Postur dan kecerdasan bermain Jordi Amat tetap salah satu yang terunggul. Begitu pula dengan Muhammad Ferrari bisa jadi opsi pengganti. Adapun Hubner yang juga seorang bek tengah untuk laga melawan Jepang bisa menjadi pilihan di posisi gelandang. Absennya Ivar Jenner membuat lini tengah kekurangan pemain. Ivar Jenner bakal absen di laga timnas Indonesia lawan Jepang karena akumulasi kartu kuning. Jika Sintayong ingin bertahan total saat melawan Jepang, memakai 2 gelandang bertahan pilihan realistis. Memudahkan Hubner bersama Nathan Jawon bisa jadi pilihan yang menarik. Apalagi keduanya sudah beberapa kali dimainkan bersama dengan di posisi ini, yakni saat Piala Asia 23 2023. Rencananya pemain timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta pada Minggu 10 November 2024. Persiapan 4 hari akan memaksimalkan sebelum bentrok dengan Jepang di Senayan. Jordi Amat, bek Johor Darul Takzim, siap memenuhi panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal melawan Jepang dan juga Arab Saudi dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk persiapan 2 laga penting tersebut. 2 pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat merasakan kegembiraan bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek JDT tersebut cedera saat membela timnas Indonesia. Jordi sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia usai bermain 1 babak lawan Bahrain. Jordi mengalami cedera di bagian ankle. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat timnas Indonesia kalah di markas Cina. Eks-pemain Swansea City itu dipulangkan sesaat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama dengan Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan yang sangat khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi ankle-nya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali bereaksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, ujar Jordi Amat dikutip di kanal YouTube resmi Johor Darul Takzim. Saya sudah bisa kembali mengikuti latihan tim.
sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya setelah bersama dengan tim nasional, itu cukup berat, karena ada masalah dengan engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan, ujar Jordi Amat. Harapannya semoga Jordi Amat tampil baik bersama dengan skuad Garuda. Semoga saja dia tidak kembali melakukan blunder fatal saat membela timnas Indonesia.